Nah gitu guys, saya nggak berani banget, udah ah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya Bom Bom Motovlog. Nah, kali ini guys, saya mau ke Ngantang, sebuah kabupaten mungkin. Ya udahlah, kita anggap aja Kabupaten Ngantang. Nah, kita mau ke Ngantang ngapain? Nanti nemuin di jalan, nemuin apa juga nggak tahu. Dan nggak ada topik yang bakal saya angkat, jadi ini random. Kita jalanin aja, nanti jalan nemunya apa. Dan sebelum lanjut ke itu, saya lupa belum baca doa, jadi saya berdoa dulu. Amin. Sudah, sekarang kita nikmati perjalanan kita hari ini. Jadi ini saya ke Ngantang ini berapa kali ya? Yang kedua kalinya saya nyetir sendiri. Dulu pernah sama temen, tapi juga saya yang boncengin, saya yang nyetirin sama temen. Dan itu pertama kali. Dan untuk pertama kalinya sekarang saya sendiri ke Ngantang. Saya ini nggak pernah perjalanan jauh, juarang banget perjalanan jauh. Nah, ini ke Ngantang udah termasuk yang jauh. Spion saya belum pas. Nah, ini udah pas. Sekarang kita perjalanan kembali. Nah, yang tempat ini tuh saya udah pernah di vlog saya yang kedua mungkin. Nah, ini itu apa ya? Hutan untuk melalui antara Kota Batu dan Kabupaten Pujon. Nah, kalau jam-jam segini nih, ini belum panas, masih enak situasinya. Dan cuacanya juga dingin. Jadi gimana ya? Syahdu banget gitu. Dan ini juga untuk pertama kalinya saya ngevlog jam-jam segini. Vlog saya sebelum-sebelumnya itu mesti antara jam 3 sore sampai jam 5 sore. Dingin banget. Ini jam 10 ya guys. Tapi di sini tuh dingin. Kalau yang ada pohonnya gitu. Lah, kalau kayak gini tuh masih gimana ya? Mataharinya masih kena tubuh, masih hangat gitu. Kalau tadi dingin banget. Jadi sampai ngerasa kedinginan, padahal ini saya pakai jaket juga udah tebel. Maaf ya guys, rem saya itu bunyi. Lapar mungkin. Oh ya guys, kalau di jalan raya itu jangan sampai lupa buat matiin lampu sein. Jatuhnya kayak di depan ini kan. Ya kita emang pengendara di belakangnya udah tahu sih kalau mereka pasti orang ini lupa kan, tapi dibiasain dimatiin. Nanti kasihan yang belakangnya. Saya ngomong kayak gitu, lampu saya mati nggak ya? Nah kan pemandangannya indah kan kalau jalannya gitu. Wajong banget dan bisa dipandang gitu, jelas banget. Nah guys, menurut saya tuh di sini meskipun jalannya panjang, rawan banget buat kebut-kebutan. Kenapa? Karena di sini tuh jalannya kanan kiri ada gang, kanan kiri ada gang, sedikit-sedikit ada gang. Karena ya warganya yang sini tuh kan dengan mudahnya masuk keluar masuk gitu. Nah itu bahaya banget kalau kita nggak hati-hati. Nah ada orang nyebrang juga, ini juga kita harus hati-hati. Ya pokoknya di jalan itulah harus hati-hati juga sih, apapun kondisi jalannya. Meskipun itu lenggang, rame, kayak gimana pun kondisinya, juga harus tetap waspada 100%. Gak boleh ngamun, kalau ngantuk berhenti. Kalau capek ya istirahat, minum-minum apa kek, berhenti ke Indomaret.
Tuh kayak saya jadi sebut merek nih. Jalannya basah guys, nakutin banget. Ini nyiprat itu apa ya bahasa ininya? Di kaki saya tuh kena. Oh ini apa? Sumbernya mungkin bocor atau gimana? Ini kaki saya harus naik kalau nggak pingin basah. Kenapa? Karena spakbor saya itu modelnya gimana ya? Ban depan saya itu lebih gede dari spakbornya, jadi bukan standarnya. Jadi gimana ya? Ya gitu deh, airnya naik gitu. Ih, ramenya. Nah, ini speed, tapi tikungan, gak berani buat ngedahuluin, bahaya tau. Sekalipun pedahnya bisa buat kenceng kan, kalau kita kan nggak tahu di depan ada apa. Ini kan juga bahaya buat kita, bahaya buat orang yang berlawanan arah. Ya intinya sama-sama ngerugiin deh. Nah ini panasnya habis ini hilang, bakalan dingin di sini, real bakalan dingin. Nah tuh kan dingin banget. Padahal ini jam 10. Coba kalau saya berangkatnya jam berapa ya? Jam 5 gitu. Udah sebenarnya bener-bener dingin. Belum ada cahaya matahari, belum lagi yang di bawah pohon-pohon kayak gini. Bakalan lebih dingin. Sebenarnya pengen kenceng, pengen ngebut tapi takut. Hati-hati, ada orang kerja. Oh jalannya ini kalau nggak salah kenapa ya? Mungkin longsor atau takut kalau longsor, jadi itu pinggirannya dikasih pondasi yang kuat. Itu. Oke, patas. Yuhu. Patasnya juga nggak terlalu patah sih. Cuma maksudnya bisa kan buat ngedahuluin. Nah, udah nakutin buat apa ngedahuluin gitu. Udah jangan. Jiwa saya itu pengennya gitu bus gitu, tapi mental saya nggak kuat. Nggak berani, terus terang nggak berani, takut, sayang sama diri sendiri. Ya kalau ada celah aja baru saya masukin. Nah kayak gini kan ada celah, kan bisa dimasukin. Nah gitu guys, saya nggak berani banget, udah itu tadi apa truk sebelah saya langsung minggir. Astagfirullah, nakutin banget. Ya bener sih saya lemah emang dalam hal mendahuluin, tapi saya takut. Nah kalau gini, kalau udah kelihatan kosong, saya baru berani.
Nah apalagi tikungan kayak gini, udah saya nggak pernah berani, nggak pernah lagi. Tadi tuh kelewatan, nggak sengaja juga. Kemarin itu guys, katanya di daerah sini, ya daerah Ngantang sini, itu ada anak kecil naik sepeda kebut-kebutan banget. Ini udah mungkin 1 bulan yang lalu sih kejadiannya. Naik sepeda kebut-kebutan, dan itu posisinya malam guys. Dan satu hal yang ngebuat mereka fatal ngelakuin kesalahan itu apa? Nggak tahu saya, mereka 1 orang atau 2 orang. Jadi dia itu nggak nyalain lampu guys, malam-malam. Terus katanya papasan itu maksudnya di lawan arah, di jalur lawan arah itu ada pickup. Nah kan lampunya kan nggak kelihatan karena si dia tadi nggak nyalain lampu, jadi itu nggak kelihatan. Nah tuh kejadian kecelakaan. Katanya sih anaknya itu nggak bisa diselamatin. Kalau pickupnya saya kurang jelas gimana ceritanya. Jadi gitu guys, kalau bisa ya hati-hati, patuhin lah apa yang udah diperintahin, karena itu pastinya juga baik buat kita. Misal lampu, kalian mau alasan apa kalau nggak nyalain lampu? Apalagi itu kondisinya malam, ya bahaya banget. Terus kalau gitu siapa yang salah? Masa pengendara pickupnya yang mau disalahin? Kan dia emang nggak kelihatan. Ya kalau gitu ya sebenarnya ya yang salah ya juga nggak tahu sih saya kronologinya sebenarnya gimana, nggak tahu. Tapi juga gimana ya, salah satu mungkin yang salah. Nah ini tuh udah masuk Ngantang. Kenapa saya tahu? Karena di sini itu ada Waduk Selerojo. Nggak tahu waduknya mana. Nanti mungkin kita berhenti biar tahu waduknya mana. Ya gitulah. Ini tuh jalan buat masuk ke Waduk Selerojo. Buat apa sih waduk itu? Ya buat irigasi. Tapi di sisi lain waduk itu dibuat sebagai tempat pariwisata. Nah kan biasanya orang-orang tuh jalan-jalan cuma mau makan-makan sama lihat pemandangan gitu. Nah di situ ada tempatnya guys. Saya udah pernah ke situ, tapi gimana ya? Nggak tahu deh. Ya saya udah lama sih nggak ke sini. Dan dulu kalau ke sini tuh sama orang tua, naik mobil, mereka yang nyetir, saya yang lihat pemandangan. Nah sekarang kan saya sendiri yang nyetir, saya sendiri yang lihat pemandangan, jadi saya sendiri yang ngomong-ngomong sendiri kayak gini. Jadi saya mungkin kurang perhatian karena fokus saya terpecah buat 3 hal. Buat kamu yang nonton, enggak bercanda. Buat mengemudi, buat ngomong-ngomong kayak gini, terus buat lihat kanan kiri, lihat pemandangan, dan satu lagi buat konsentrasi. BTW ada banyak ya terpecahnya. Tapi yang paling ngebuat pikiran saya terpecah itu apa? Yaitu mikirin kamu yang nggak ada habis-habisnya. Kan saya nggak jelas lagi. Ya udah ya, maaf ya guys, saya nggak jelas. Nah ini guys, waduknya kelihatan. Buat nggak sih lihat ke kalian? Nah jadi ini waduknya guys, kelihatan nggak ya? Nah pokoknya ini tuh waduknya di sebelah. Oke kita lanjutin perjalanan. Aduh. Oke, sepeda sudah nyala. Kita lihat kanan kiri. Nah kalau bisa itu guys, jangan main HP di jalan, bahaya. Lihat orang ini. Nah bahaya banget kan. Selain bahaya buat keselamatan orang lain, juga bahaya sendiri buat masnya. Gak baik gitu.
Ya meskipun fokus saya juga terpecah-pecah kan, tapi seenggaknya tangan saya masih main buat ngelakuin semuanya. Jadi usahain ya guys, jangan main HP di jalan. Ngerokok itu juga nggak boleh. Kenapa? Ngerokok itu juga ngepecah fokus kita. Ada nggak orang ngerokok yang nggak pakai tangan? Kan sih pakai tangan kayak gini. Nah, bahaya. Bersepeda tangan satu itu bahaya. Ya mohon maaf, saya tadi ngelakuin cuma buat contoh aja. Jadi gitu guys. Nah ini tuh apa ya? Rest areanya Ngantang. Rest area di sini tuh yang dijual ya dari komoditas warganya sendiri. Ya dari waduk itu yang mereka jual ikan-ikan. Biasanya kalau ikan kayak gitu itu rasanya itu enak banget guys daripada ikan laut kalau menurut saya. Ya rasanya itu gimana ya, gurih-gurihnya air laut sama air bendungan tuh beda. Apalagi kalau mancing ikannya di sungai. Nah itu menurut saya rasanya lebih enak. Berkali-kali saya nemuin pemandangan cerah kayak gini, tapi berkali-kali saya lihatnya sendirian. Nah ini udah deket dari tempat tujuan saya guys. Wih jalannya panjang banget. Nah gak bisa buat ngebelajar. Terus kalau jalan naik guys, usahain jaga jarak dari truk. Kenapa? Ya gimana ya, nanti kan truknya kalau nggak kuat naik bisa mundur, bahaya banget itu. Udah kalian kalau jalan naik mendingan jauh-jauhin aja truk itu, atau apalah yang muatannya lebih besar. Kalau mobil mungkin masih bisa nahan, tapi juga tetap bahaya. Nah kalau jalan naik kayak gini, nah saya ketemu lagi dengan bapak ini tuh. Saya tadi padahal udah berhenti ya, bapaknya masih di situ.